Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Seneng Horor, channel yang berisi tentang cerita mistis dan cerita horor yang ada di sekitar kita. Dan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita dari Twitter dengan nama akun @nizaramadan08 dengan judul Jembatan Kampus. Bagi teman-teman yang ingin membaca ceritanya secara langsung, saya taruh link di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk follow juga akun Twitter sang penulis untuk sebuah apresiasi kepada sang penulis cerita ini. Dan mari kita mulai ceritanya. Tahun 2020 awal, sebelum adanya penyelesaian kegiatan publik secara nasional, aktivitas orang di Indonesia cenderung biasa-biasa saja. Begitupun kehidupan perkuliahan, berjalan tatap muka seperti biasa. Kisah ini dialami oleh salah satu mahasiswa di kampus ternama di ibu kota. Sebut saja namanya Anton. Ia baru saja memasuki semester 3 perkuliahannya. Semester yang menurut saya sendiri adalah semester awal menuju kesibukan-kesibukan kampus sampai semester-semester berikutnya. Anton berasal dari Medan, dan sebagai orang Medan, pada umumnya, Anton terkenal sebagai pribadi yang punya kepribadian tegas dan berani. Anton berkata bahwa ia juga tak terlalu percaya kepada hal-hal yang berbau klinik atau tahayul. Menurutnya, itu hanyalah bualan saja. Anton sendiri tinggal di asrama yang terletak di dalam kampusnya. Selain harganya yang lebih murah, ia juga bisa berhemat karena antara asrama dan gedung perkuliahannya ini terhubung oleh sebuah jembatan. Jembatan yang konon terkenal dengan sebuah urban legend wanita bergaun merah. Pada suatu siang setelah ia menyelesaikan mata kuliah pertamanya, Anton diajak temannya untuk mengunjungi salah suatu kafe di pusat ibu kota. Selain karena kafe tersebut baru buka, ada promo beli satu gratis satu untuk pengunjung kafe di 2 hari pertama pembukaan. Kesempatan yang tentu tidak disia-siakan oleh Anton dan temannya. Mereka kemudian berangkat dengan menaiki motor. Sesampainya di kafe, terlihat antrian begitu panjang. Sebenarnya ketika melihat antrian tersebut, Anton seketika malas dan mengurungkan niatnya. Tapi temannya tersebut meyakinkan Anton agar tetap antri saja. Toh juga tanggung, udah sampai sini, nanggung sama macetnya, ujar teman Anton. Anton pun melengos sambil membalas dengan nafas panjangnya. Dan dengan wajah raut wajah suntuk, ia pun akhirnya mau ikut antri. Setelah sekitar 1 jaman mengantri, akhirnya Anton dan temannya berhasil mendapatkan masing-masing 2 cup kopi dari kafe tersebut. Saat melihat jam tangan, jarum jam tangan menunjukkan sudah mau pukul 4 sore. Anton pun kemudian mengajak temannya tersebut untuk balik ke asrama, mengingat ia ada kuliah lagi pada pukul 7 malam. Apesnya, saat Anton balik, lalu lintas ibu kota sedang padat-padatnya ketika banyak orang perkantoran yang sudah mulai pulang. Anton menggerutu sendiri. Dalam hatinya, ia menyesal mengikuti ajakan temannya untuk antri membeli kopi. Kalau begini, bisa-bisa gue telat masuk kuliah ini, gerutunya dari dalam hati. Dengan laju motor yang hanya bisa berjalan antara 10 km, dan itu pun harus sering-sering berhenti karena memang situasi padatnya arus lalu lintas Jakarta saat sore hari. Singkat cerita, sampailah Anton dan temannya di asrama tepat saat adzan maghrib berkumandang. Ia kemudian menurunkan temannya dulu tepat di depan asrama. Kemudian, ia menuju parkiran untuk memarkirkan motornya.
Anton sendiri lebih suka berjalan kaki daripada harus menaiki motor untuk menuju gedung tempatnya ia kuliah. Menurutnya, cara tersebut lebih irit bahan bakar dan menghemat pengeluaran bulanannya. Karena sebagai mahasiswa perantauan, berhemat adalah segalanya. Begitu ia sudah memarkir sepedanya dan hendak kembali menuju asrama, ia melihat temannya tadi sedang berdiri sambil meminum kopi di depan pintu parkiran. Lah, bukannya lu tadi udah kuantar di depan asrama? Kenapa sekarang lu ngikutin gue ke parkiran? Pertanyaan Anton tersebut tidak dijawab oleh rekannya tersebut. Ia masih sibuk minum kopi yang barusan ia beli bersama Anton. Ya udah, gue balik ke kamar dulu ya. Bentar lagi mau kuliah gue. Anton beranjak meninggalkan temannya yang masih diam berdiri sambil tetap minum kopi. Ketika Anton masuk asrama dan akan naik ke lantai 2, ia berpapasan dengan temannya yang tadi. Loh, cepet banget lu sampai sini. Cepet apaan? Jawab temannya. Lu kan tadi di parkiran, tanya Anton. Di parkiran apaan sih? Jawab temannya tersebut. Iya, lu kan tadi di parkiran sambil minum kopi. Jelas Anton. Lu bagaimana sih, Ton? Jelas-jelas gue tadi lu nurunin di depan asrama. Kopi gue aja masih utuh dua-duanya. Nih kalau nggak percaya. Sambil menunjukkan 2 cup kopi yang masih utuh. Anton bingung dengan apa yang sedang dilihatnya. Lah terus, lu dari mana? Tanya Anton. Ya baru mau naik ini. Kan tadi lu turunin di depan asrama. Ya kebetulan tadi ada temen gue lewat. Ya udah, gue ngobrol sebentar sama dia. Habis itu masuk. Terus ini papasan sama lu. Malah lu nuduh gue habis dari parkiran. Ngaco lu. Terang teman Anton. Wajah Anton nampak seperti orang linglung. Kalau dia di sini, terus yang di parkiran tadi siapa? Batinnya. Antara rasa percaya dan tidak percaya. Karena baru kali ini dalam seumur hidup Anton, ia melihat fenomena semacam itu. Ah, mungkin gue lagi banyak pikiran. Maklum, tugas lagi banyak. Ya udahlah, gue mandi dulu. Mau masuk kuliah soalnya. Anton pergi meninggalkan temannya yang sama-sama kebingungan dengan sikap Anton. Setelah Anton mandi, ia bergegas merapikan diri dan menyiapkan buku yang akan ia bawa kuliah. Apesnya, Anton lupa untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, mengingat tinggal 15 menit lagi kuliah akan dimulai. Satu sisi ia pun harus jalan kaki menuju gedung tepatnya kuliah. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa gedung asrama tempat Anton ini dihubungkan oleh sebuah jembatan menuju gedung perkuliahan tempat fakultas Anton berada, di mana di jembatan tersebut terdapat sebuah aturan tidak tertulis yang mengatakan bahwa selepas maghrib atau ketika malam telah tiba, siapapun dilarang untuk melewati jembatan ini. Peraturan tersebut dibuat karena konon ada makhluk tak kasat mata yang kerap mengganggu manusia yang melewati jembatan tersebut ketika malam hari. Ketika Anton sedang buru-buru, ia dilema antara lewat jembatan tersebut atau tidak. Jika lewat, maka ia harus siap menerima konsekuensi karena Anton sendiri sudah tahu ada peraturan tersebut. Terlebih lagi, keberaniannya sedang goyah tatkala tadi ia berpapasan dengan sosok yang menyerupai temannya ketika berada di parkiran motor. Namun bila Anton tidak melewati jembatan tersebut, maka Anton harus memutar jalan cukup jauh yang mungkin dengan berjalan kaki bisa menghabiskan waktu sekitar 20 menit atau lebih. Sedangkan bila dengan menyeberang jembatan, Anton bisa langsung sampai di depan gedung perkuliahannya. Waktu yang terus berjalan serta takut terlambat dimarahi dosen, Anton memutuskan untuk lewat jembatan tersebut.
Tepat saat baru keluar dari asrama, Anton kembali terdiam. Dilema dengan keputusannya. Kemarin, ia masih menjadi pribadi yang berani serta masih tidak terlalu yakin dengan hal gaib. Namun kejadian yang ia alami tadi membuatnya berpikir bahwa hal gaib itu nyata adanya. Dalam diamnya tersebut, Anton tidak sengaja melihat seorang berjalan menuju jembatan tersebut. Anton menjadi agak tenang. Ia tidak jadi sendirian melewati jembatan tersebut, pikirnya. Saat akan dihampiri, orang tersebut sudah berjalan masuk menuju jembatan. Dengan sedikit agak tergesa, Anton berusaha menyusul orang tersebut. Dalam benak Anton, minimal posisi Anton berada di belakang orang tersebut agar ia bisa meyakinkan dirinya bahwa ia tidak sendirian kala itu. Dan tanpa Anton sadari, Anton sudah memasuki jembatan tersebut. Anton berjalan agak cepat ketika orang yang ia lihat kini posisinya sudah agak terlalu jauh. Namun semakin Anton mengejar, Anton menyadari bahwa langkah orang yang ada di depannya juga ikut bertambah cepat pula. Setelah merasa capek, Anton pun menyerah dan akhirnya memilih untuk berjalan saja. Minimal, ia masih bisa melihat orang yang berada di depannya tersebut. Anehnya, Anton merasa bahwa ketika ia berjalan melewati jembatan tersebut, langkahnya tak kunjung sampai di seberang. Baik ia berjalan lambat maupun dengan langkah yang agak cepat. Padahal seingat dia, jembatan ini jika siang hari ya seperti jembatan penyeberangan pada umumnya. Anton merasa jembatan tersebut bertambah panjang setiap kali ia melangkahkan kakinya. Hingga Anton sadar bahwa orang yang tadi ia lihat kini telah berhenti tepat di ujung jembatan. Anton pun sedikit merasa lega, tetapi juga merasa sedikit janggal. Buat apa dia berhenti di ujung jembatan? Apa mau menungguku? Pikirnya. Lambat laun Anton menuju orang tersebut. Dalam penglihatannya, samar-samar orang tersebut perlahan tapi pasti berubah menjadi sebuah sosok yang jika dilihat, sekilas nampak memakai gaun berwarna merah. Semakin dekat, semakin jelas bahwa sosok itu juga mempunyai rambut yang panjang. Hingga pada momen Anton mengalihkan pandangannya melihat ke arah bawah di mana kaki dari sosok tersebut tidak tampak menyentuh tanah. Ketika Anton mengembalikan penglihatannya ke depan, Anton akhirnya mengetahui bahwa sosok tersebut kini tersenyum menyeringai ke arahnya. Sosok penunggu dari jembatan tersebut akhirnya menampakkan wujudnya. Sosok tersebut ialah kuntilanak merah. Anton berada dalam ketakutan yang luar biasa. Baru kali ini, ia melihat penampakan dengan begitu jelasnya. Namun, karena ada rasa harga diri, keberanian yang tersisa dan ada rasa tanggung jawab untuk mengikuti perkuliahan, Anton berencana nekat untuk tetap melewati sosok tersebut. Anton mempercepat jalannya sambil terus membaca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ketika Anton beristighfar itulah, makhluk itu semakin lantang dalam tawanya. Seolah ia tidak gentar dengan zikir yang diucapkan oleh Anton. Hal di luar nalar selanjutnya adalah ketika Anton mengeraskan bacaannya, kuntilanak itu malah bertingkah semakin liar. Ia terbang naik turun ke sana kemari, sambil terus tertawa melengking dengan suara khasnya. Melihat fenomena tersebut, Anton kemudian menutupi wajahnya sambil terus mengucap istighfar. Sambil terus melanjutkan langkahnya yang diselingi tawa dari sosok kuntilanak merah tersebut. Anton hanya berharap ia segera sampai dan keluar dari jembatan tersebut. Dalam ketakutannya yang luar biasa, mendadak suara tertawa kuntilanak itu hilang secara tiba-tiba. Suasana begitu hening. Namun, dalam kesunyian itu, Anton merasa ada hembusan angin yang menyapu tengkuknya. Anton menghentikan langkahnya.
sambil ingin menenangkan dirinya terlebih dahulu. Mungkin gue sudah sampai ujung kali ya, hiburnya dari dalam hati. Sambil tetap beristighfar, Anton perlahan menurunkan kedua tangannya untuk meyakinkan dirinya. Ia harus melihat situasi sekitar. Begitu Anton membuka mata, wajahnya berhadapan langsung dengan kuntilanak merah tersebut. Matanya hitam, mulutnya tersenyum menyeringai sambil terus mengeluarkan lendir. Raut wajahnya putih pucat serta mengeluarkan aroma busuk bangkai. Dalam kondisi Anton yang tidak berdaya tersebut, kuntilanak itu kemudian berkata, "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah," yang diselingi dengan tawa yang melengking. Tubuh Anton mematung, lidahnya keluh. Ketika melihat sosok itu terus mengucapkan istighfar. Ketika badannya kembali bisa bereaksi, Anton pun berlari putar balik menuju asramanya. Dalam perlariannya tersebut, dari arah belakang, kuntilanak itu terbang mengejarnya sambil berucap, "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah." Kemudian kembali tertawa dengan kerasnya, sambil terus berlari. Akhirnya Anton berhasil keluar dari jembatan tersebut tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Ia langsung naik dan kembali ke dalam kamarnya. Di dalam kamar, terdapat dua temannya yang masih asik bermain gitar. Melihat Anton yang cepat kembali, keduanya temannya itu menanyakan apakah kuliahnya libur atau bagaimana. Anton sendiri tidak menjawab dan lebih memilih untuk langsung membaringkan tubuhnya dan menutupi seluruh anggota tubuhnya dengan selimut. Kedua temannya itu hanya saling pandang. Namun, salah satu di antaranya berkata, mungkin Anton sedang kurang enak badan, sehingga mereka berdua membiarkan Anton untuk beristirahat. Dalam ketakutannya tersebut, Anton lambat laun akhirnya tertidur. Namun, bukan berarti Anton sudah aman. Anton bermimpi dan dalam mimpinya itu, ia kembali didatangi oleh sosok kuntilanak merah yang masih tetap mengejarnya sembari mengucapkan, "Astagfirullah, astagfirullah," seperti yang Anton katakan untuk mengusirnya, yang kemudian diakhiri dengan tertawa. Di alam nyata, kedua temannya yang masih terjaga itu melihat tubuh Anton seperti orang yang tengah berlari namun tetap berada di tempat. Sesekali Anton berteriak histeris dan beberapa kali tubuh Anton seperti mengejang. Tidak ingin terjadi hal yang buruk, kedua teman Anton pun membangunkannya. Anton terbangun dengan raut wajah yang pucat. Nafasnya yang tak beraturan dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Satu teman Anton kemudian memberinya minum. Dan setelah agak tenang, Anton kemudian menceritakan kejadian yang ia alami saat akan kuliah tadi. Mulai dari jembatan yang memanjang dengan sendirinya, hingga ia bertemu dengan penghuni jembatan tersebut, yakni kuntilanak merah. Salah satu teman Anton nampak tak kaget. Malah ia tampak agak sedikit kesal dengan sikap Anton. "Lu kan udah tahu kalau di situ ada larangan menyeberang kalau sudah masuk malam. Kok bisa sih, Ton?" tanya temannya tersebut. "Ya kan gue takut telat, Bre. Lagian tadi kulihat juga ada orang nyebrang, kirain orang beneran. Waktu udah mau nyampe di ujung malah berubah jadi kunti," ucap Anton sambil garuk-garuk kepala. "Ya udah, lu istirahat aja sambil nenangin diri. Kita temenin begadang lah kalau misal nanti lu kenapa-napa. Lagian besok juga kuliah gue masuk siang," jawab temannya tersebut. "Ya udah, gue tidur lagi. Makasih ya guys," ucap Anton sebelum kembali mengistirahatkan tubuhnya. Hari yang benar-benar apes bagi seorang Anton. Di sisa malam itu, kedua teman Anton tidak lagi melihat Anton menunjukkan gejala yang aneh-aneh. Ada perasaan lega dari dua teman kamarnya itu. Tepat ketika azan subuh,
Mereka berdua akhirnya menyusul Anton ke alam mimpi. Saat bangun, salah satu teman Anton melihat Anton masih dalam kondisi tertidur. Karena mau masuk kuliah, ia membangunkannya. Begitu ia memegang kening Anton, ia merasakan panas yang luar biasa, sehingga ia mengambil kesimpulan bahwa mungkin Anton ketempelan atau kena sawan. Kebetulan bahwa salah satu temannya mempunyai seorang kenalan yang biasa mampu mengobati orang yang terkena sawan atau ketempelan. Tanpa pikir panjang, teman Anton pun izin untuk tidak masuk kuliah dan mengantar Anton untuk berobat ke rumah orang tersebut. Begitu sampai di rumah orang tersebut, sebut saja namanya Pak Ridwan. Beliau langsung terkaget begitu melihat Anton. "Ya udah cepat, bawa masuk," tutur Pak Ridwan sambil menunjukkan raut muka yang panik. Sesampainya di dalam, Anton nampak seperti orang yang diruqyah. Anton berteriak sambil meminta ampun. Namun hal itu tak berlangsung lama. Setelah selesai proses pembersihan, Pak Ridwan mengatakan bahwa Anton sedikit lagi hampir kerasukan bila tidak segera dibawa kemari. Menurut penglihatan Pak Ridwan, Anton disukai oleh sosok penunggu jembatan tersebut, di mana hal ini adalah sosok kuntilanak merah. Anton yang masih lemas pun ikut bercerita bahwa ketika ia melihat sosok itu, ia sudah mengucap istighfar berulang kali. Namun bukannya hilang, sosok tersebut malah beristighfar kembali kepada Anton. Seakan-akan sosok itu meledek keberanian Anton. Pak Ridwan juga berkata bahwa kuntilanak merah tersebut mempunyai energi yang cukup kuat untuk mempengaruhi pikiran manusia. Konon, jembatan itu juga dijadikan tempat untuk membuang janin bayi dari hasil aborsi para mahasiswi-mahasiswi kampus tersebut. Karena diberi makan janin itulah, sosok itu kemudian menjadi begitu kuat dan tak segan untuk mengganggu manusia yang lewat di jembatan tersebut. Anton dan temannya baru mengetahui fakta tersebut. Begitu kejamnya seorang manusia. Demi nafsu belaka, mereka mampu melakukan tindakan biadab dengan membuang buah hati mereka sendiri, pikir Anton. Sebelum pulang, Anton diberi amalan berupa doa-doa dan sebotol air minum. Dan setelah kejadian tersebut, Anton tak lagi mau melewati jembatan tersebut sampai ia lulus dari kampus tersebut. Hingga kini, jembatan tersebut masih tetap eksis. Tapi karena perkuliahan dilakukan secara online, maka sekarang jarang ada mahasiswa yang lewat jembatan tersebut. Dan kisah mengenai sosok legendaris orang bergaun merah atau yang lebih tepatnya disebut sebagai kuntilanak merah masih menjadi sebuah urban legend di salah satu kampus terbaik di Indonesia tersebut. Sekali lagi, bagi teman-teman yang mengenal atau tahu nama dari kampus tersebut, cukup dijadikan sekedar cukup tahu saja dan bahan refleksi dari bahwasanya dunia kita dan dunia mereka memang berdampingan satu sama lain. Dan cerita pun selesai. Dan demikianlah cerita horor yang berjudul Jembatan Kampus yang ditulis oleh akun @nizaramadan08. Tetap ikuti terus channel Seneng Horor agar Anda tak ketinggalan cerita horor dan mistis lainnya. Sampai bertemu di episode dan cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.